Selamat berjumpa kembali dengan saya, Martin. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana pentingnya sebuah turbo charge sehingga dipergunakan bagi semua mesin diesel. Kita tahu bahwa di dalam diagram Sankey atau diagram neraca panas yang ada di dalam teori motor diesel, maka sebuah mesin diesel ada kerugian-kerugian di situ terjadi. Yang paling besar adalah kerugian karena gas cerobong atau gas panas. Di mana gas cerobong ini adalah merupakan gas buang yang keluar ke atmosfer. Ada juga di sana kerugian karena gas pendingin, air pendingin. Kerugian karena gesekan mekanis. Kerugian karena pancaran. Kerugian karena radiasi. Nah, yang sangat besar dalam semua kerugian ini adalah kerugian cerobong. Itulah sebabnya maka kerugian cerobong ini akan dimanfaatkan untuk peralatan yang namanya adalah turbocharge. Nah, turbocharge ini terdiri dari dua sisi. Itu pertama sisi blower side atau kompresor in. Yang kedua adalah sisi dari turbine side. Di mana kedua sisi ini berfungsi masing-masing sesuai dengan peralatan equipment yang ada di dalam sisi-sisi. Apakah sisi turbine side, apakah dari sisi blower side. Nah, di sisi blower side ada saringan, ada filter-filter udara di situ untuk menyaring udara yang akan masuk ke dalam blower side. Lalu yang kedua adalah impeller. Impeller ini berfungsi untuk mengisap udara baru di sekitar ruang kamar mesin untuk disuplai ke engine. Lalu setelah impeller mengisap udara, maka udara itu perlu disalurkan ke intercooler yang disebut diffuser. Diffuser yang mengarahkan udara itu masuk ke intercooler. Di sisi blower side juga ada oil disk pump memberikan pelumasan pada shaft di sisi blower side. Ada juga bearing daripada blower side yang untuk menahan sehingga tidak ada vibrasi pada shaft. Ini adalah komponen-komponen yang terdapat di dalam sisi blower side. Nah, ketika udara itu sudah keluar dari sisi blower side, maka di situ ada kenaikan temperatur. Karena kita tahu bahwa udara di sekitar ruang kamar mesin itu adalah 30 sampai 32 derajat Celcius. Tapi kenapa saya butuh intercooler? Karena intercooler akan mendinginkan udara yang akan keluar dari sisi blower side, di mana diffuser akan mengarahkan udara itu ke intercooler. Loh, kenapa ada kenaikan temperatur di situ? Karena mendapat rambatan panas dari sisi turbin side, di mana gas buang dari sisi turbin side itu adalah 300 sampai 450 derajat Celcius. Maka secara otomatis, karena dia satu rumah, ada sisi blower side dan sisi turbin side ada satu rumah yang namanya Hasian turbo, maka panas yang ada di dalam sisi turbin akan mengalir sebagian, memanaskan udara yang ada di sisi blower side. Sehingga di situ ada kenaikan temperatur. Sehingga saya butuh intercooler untuk mendinginkan udara itu. Karena udara yang dibutuhkan untuk pada satu sistem pembakaran dalam ruang kompresi adalah 46 sampai 48 derajat Celcius. Tergantung dari tipe mesin. Nah, ketika udara itu sudah didinginkan, maka udara-udara itu akan masuk ke tiap silinder melalui tabung udara bilas dan dimasukkan ke tiap silinder. Maka disitulah terjadi proses pembakaran. Ada oksigen, ada head, ada fuel, dan terjadi satu proses pembakaran di situ yang namanya adalah internal combustion chamber. Kemudian kita beralih ke sisi turbin side. Di sisi turbin side
ada bearing turbine side yang fungsinya juga sama dengan bearing pada sisi blower side. Menahan shaft supaya jangan ada vibrasi. Yang kedua adalah nozzle ring. Ada di sini. Yang ketiga adalah oil discharge pump. Oil disch pump. Yang akan memberikan pelumasan pada sisi shaft dari sisi turbine side. Nah, ketika rotor blade berputar, maka dia akan mengisap gas-gas bekas itu dari tiap silinder dan akan dibuang ke atmosfer sebagai kerugian cerobong. Kemudian gas-gas cerobong itu akan dibuang ke atmosfer melalui nozzle ring. Nozzle ring tidak berputar. Nozzle ring hanya merupakan penyaluran saja gas bekas ke atmosfer. Sama dengan diffuser pada sisi blower side. Karena diffuser pada sisi blower side hanya mengarahkan udara ke intercooler. Juga sama dengan nozzle ring pada sisi turbine side. Dia hanya menyalurkan udara gas buang ke atmosfer. Ini adalah komponen-komponen yang terdapat dari sisi turbine side. Nah, di dalam turbocharge ini ada banyak kendala-kendala yang menyebabkan sehingga terbengkalainya. Ada problem solving yang terjadi pada sisi turbocharge. Ada banyak kendala di sini. Kendala yang pertama mungkin karena charging. Charging pada turbocharge. Charging ialah perbedaan tekanan dan temperatur tidak sama. Masuk dan keluar tidak sama. Udara masuk pada saat sisi blower side akan mengisap udara terus di situ. Karena di dalam sisi blower side atau kompresor in, cara kerjanya adalah sentrifugal. Gimana cara kerja sentrifugal di dalam kompresor in adalah ketika udara itu akan berputar-putar side di rumah blower side, maka itu disebutkan tenaga mekanis. Nah, ketika udara itu sudah keluar dari blower side menuju ke intercooler, maka tenaganya disebut tenaga kinetis atau tenaga kecepatan. Itulah cara kerja daripada kompresor in dengan cara kerja ada sentrifugal pada sisi blower side. Kemudian pada sisi turbine side, kenapa terjadi charging di situ? Karena ketika blower side mengisap udara baru disuplai ke turbocharge untuk menambah tekanan udara, untuk menambah performa engine yang besar, maka nozzle yang kita buntu. Terjadi karbon-karbon yang terdapat pada fang nozzle ring. Sehingga nozzle ring ini buntu. Sehingga di satu sisi, impeller mengisap terus menyalurkan udara ke dalam silinder. Sementara di satu sisi, gas buang tidak bisa keluar dengan normal ke atmosfer. Karena fang daripada nozzle ring buntu. Sehingga ada tekanan balik. Tekanan balik itu terjadi pada waktu udara suplai dari sisi blower masuk terus dalam sistem, sementara gas buang tidak lancar dibuang ke atmosfer. Dan udara itu kembali. Dan mereka akan bertemu di sisi blower side. Nah, di saat itu, turbo yang berputar 10.000, 15.000, 20.000, tergantung tipe turbin, turbo, dia akan berhenti sejenak. Berapa detik. Dan ada ledakan yang terjadi pada sisi blower side. Itulah penyebabnya. Kenapa ada charge pada turbocharge.
Nah ini kita harus hindari. Jangan ada saring di sisi lower side. Karena akan mengurangi, karena akan membuat sehingga bearing dari turbine side, bearing dari blower side akan menjadi rusak. Kita harus hindari. Yang kedua adalah bisa terjadi kalau turbo charge kita rusak, maka akan terjadi delay kapal pada saat kapal mau tiba di pelabuhan. Nah, hal-hal ini kita harus hindari, jangan terjadi. Untuk itu maka kita harus adakan overhaul. Andai kata sering kita ada masalah. Nah, indikasi surging ini banyak terjadi. Banyak hal yang mengakibatkan terjadi surging pada turbo charge. Pertama mungkin karena nozzle buntu. Nozzle ini buntu disebabkan karena pembakaran tidak sempurna. Heating bahan bakar tidak normal. Heating bahan bakar oleh MFO 120 sampai 130 derajat Celcius. Tapi kenyataannya tidak mencapai itu. Purifier kita tidak berfungsi secara bagus, sehingga dia tidak bisa memisahkan air dan minyak secara baik. Timing kita berubah. Mestinya 15 derajat sebelum titik mati atas sudah terjadi penyemprotan bahan bakar ke dalam silinder. Tapi ketika piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, belum mencapai 15 derajat, sudah ada penyemprotan. Ini namanya kecepatan. Ada juga terjadi, piston sudah menaik, sudah melebihi titik mati 15 derajat. Baru penyemprotan bahan bakar. Berarti dia terlambat. Penyemprotan bahan bakar terlambat. Sehingga hal-hal inilah juga menjadi salah satu indikasi kenapa terjadi surging. Tenaga motor tidak sama silinder satu dan silinder yang lain. Ada kata 6 silinder. Silinder nomor 1 tenaganya tidak sama dengan silinder nomor 2 dan seterusnya. Tidak sama tenaganya. Maka ini juga tidak ada perimbangan, tidak ada balance power antara tiap-tiap silinder. Dan ini juga merupakan salah satu indikasi kenapa terjadi surging. Yang berikutnya adalah punya barrel dari Bosch pump, dari fuel oil pump. Tidak oversize, tidak bisa memberikan tekanan yang bagus kepada injektor. Ini juga jadi masalah. Gas buang tidak merata pada setiap silinder. Ini juga jadi masalah. Sehingga ini kita perlu mulai melihat satu persatu supaya bisa menghilangkan surging ini. Kalau semuanya kita sudah atasi dengan baik, tapi masih surging, baru kita bisa vonis no surging. Kalau kita sudah vonis no surging buntu, ada karbon-karbon yang menempel, menutup lubang-lubang tank, maka kita harus general overhaul. Harus cabut rotor shaft dan bersihkan nozzle ring. Kalau cuma karbon-karbon saja tidak ada masalah. Kita bisa hancurkan memakai karbon remover. Bersihkan pakai itu. Tetapi kalau ada kristal air yang ada di dalam nozzle ring, maka ini tidak bisa dihancurkan pakai karbon remover. Harus dibersihkan, dibuka. Kenapa ada kristal di situ? Kenapa ada kristal air di situ? Karena pada waktu semua jenis bahan bakar pasti ada mengandung kadar air. Kalau purifier kita tidak berfungsi secara bagus, tidak bisa memisahkan air dan minyak secara teratur, maka bahan bakar yang akan di-injection di dalam ruang kompresi masih mengandung kadar air. Air tentu tidak bisa terbakar. Tapi ada kandungan-kandungan air yang keluar bersama-sama dengan gas buang yang akan dibuang ke atmosfer. Kalau pembakaran tidak sempurna, maka gas buang itu
akan menjadi karbon dan menempel di lubang-lubang fan. Tetapi kalau air tidak bisa terbakar, dan juga kandungan-kandungan air ini juga akan menempel di lubang-lubang fan. Sehingga ini menjadi batu kristal. Dan ini kita tidak bisa bersihkan dengan carbon remover. Harus melepaskan rotor shaft dan membersihkan fan. Inilah yang sangat berbahaya. Nah, kita harus hindari itu. Bagaimana cara menghindari itu? Ya, memanaskan bahan bakar secara bagus. Mempergunakan purifier supaya bisa memisahkan minyak dan air. Ini yang penting kita laksanakan. Ini perawatan supaya tubuh kita tidak menjadi masalah. Pada waktu kita di tengah laut, ada salji. Maka kita harus menurunkan putaran sampai ke limit salji. Supaya tidak ada faktor-faktor yang membahayakan. Dan dinaikkan lagi perlahan-lahan. Kalau sudah normal. Tapi tidak mungkin terus-menerus seperti ini. Itu akan mengakibatkan kapal akan delay di pelabuhan tujuan. Bisa juga terjadi perawatan begini. Pada waktu terjadi surging di turbocharge, maka kita bisa menyuntik, memberikan pasokan chemical di sisi turbin side. Bisa juga begitu. Supaya dia bisa membersihkan karbon-karbon yang ada di sisi blower side. Atau ada mesin-mesin terbaru sekarang, di mana sisi blower side atau turbin side bisa dibersihkan dengan pasokan air bekas dari freshwater jacket cooling. Di injection di situ, ada peralatannya di situ, ada pompa injection di setiap turbin side, di injection di situ, lalu gas air pendingin dari freshwater jacket cooling akan membersihkan rotor blade. Juga di impeller pada sisi blower side. Ada bisa kita injection juga di situ. Ini perawatan-perawatan yang perlu kita merawat. Supaya jangan ada terjadi surging pada tubuh kita. Yang kemudian yang berikutnya, pada waktu kita stop engine, finish with engine, jangan cepat-cepat mematikan engine. Biarkanlah pemanasan dulu. Kita flushing lagi. Setiap habis berlayar sampai di pelabuhan, kita flushing lagi rotor blade dan memakai air pendingin, freshwater cooling jacket untuk menyemprotkan ke sudut-sudut supaya sudut-sudutnya bersih. Ini adalah tahapan-tahapan perawatan yang kita buat supaya bisa merawat tubuh kita secara bagus. Ada kemungkinan yang berikut adalah intercooler kita blocking. Intercooler blocking. Biasanya kita bilang sogok saja intercooler. Pipa-pipa kapiler itu tidak berfungsi. Karena pipa-pipa kapiler di dalam intercooler itu hanya memberikan pasokan kelancaran air laut untuk meningkatkan udara itu. Jadi persoalannya adalah intercooler, kisi-kisi intercooler kotor. Dan itu harus dibersihkan. Bagaimana cara bersihkan? Direndam intercoolernya pada wadah yang telah disiapkan. Yang pakai HCl, pakai garam dapur. Pakai eceng soda. Intercooler direndam di dalam wadah. Dan akan ada sirkulasi udara di situ. Ada sirkulasi pendingin di situ.
Sehingga semua karbon-karbon yang ada di sisi dari intercooler akan dilepaskan. Oleh karena kita memakai HCl, kita memakai zinc anode, kita memakai garam 5 kilo, air dicampurkan jadi satu. Maka setelah dicampurkan jadi satu, maka air itu akan mendidih dan membuat sirkulasi pada intercooler. Semua kotoran-kotoran yang ada di dalam intercooler bisa dikeluarkan karena ada sirkulasi. Bagaimana cara menempatkan intercooler? Nah, di wadah yang telah kita siapkan itu harus membuat sehingga intercooler jangan langsung diletakkan pada dasarnya alas daripada wadah itu, tapi ditahan supaya diganjel dengan apa saja supaya ada sirkulasi udara, ada space di situ, supaya ada sirkulasi udara di situ. Sehingga kotoran-kotoran yang ada di dalam kisi-kisi blower side, kisi-kisi dalam intercooler dapat dikeluarkan secara merata. Setelah itu kita bersihkan, kita flushing dengan air tawar. Dan kita pasang lagi. Ini hal yang perlu dirawat supaya turbocharger kita bisa aman di dalam pengoperasian. Ini adalah teori dari sebuah turbocharger. Kenapa harus ada turbocharger pada sebuah mesin? Pada video yang berikutnya lagi saya akan menjelaskan bagaimana cara memasang, bagaimana overhaul turbocharger pada video yang ketiga. Video yang kedua mau hanya bicara mengenai teori turbocharger. Pada video yang ketiga saya akan bicarakan bagaimana overhaul turbocharger.